Sikap kepada pemimpin. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, melainkan akan mendatangkan kebaikan. Termasuk perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negeri-negeri kaum muslimin. Hak-hak penguasa tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang berada di bawah pemerintahannya, agar tercapai kebaikan yang dikehendaki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: pertama, mentaati pemimpin, kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian." Dan ulil amri di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang menyelisihiku, dia telah menyelisihi Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku, dan siapa yang menyelisihi pemimpin, dia telah menyelisihi aku." Kedua, menasihati pemimpin jika terjatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai 3 hal dari kalian. Salah satunya adalah kalian senantiasa menasihati pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas urusan kalian. Dan hendaknya nasihat tersebut tidak dilakukan terang-terangan di depan umum, namun dilakukan tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, siapa yang ingin menasihati pemerintah, hendaknya ia jangan menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia memegang tangannya dan berdua dengannya. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan, dan jika tidak, dia telah melakukan kewajibannya." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, "Seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin." Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah diminta menjelaskan mengapa jika ia memiliki satu doa yang pasti terkabul, ia akan memperuntukkannya buat pemerintah. Beliau menjawab, "Jika aku memperuntukkannya untuk diriku, yang akan mendapatkan manfaatnya hanya diriku. Dan jika aku memperuntukkannya untuk pemerintah, mereka akan baik, dan dengan baiknya mereka, rakyat dan negeri akan ikut baik." Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah, dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kezaliman dan kejahatan mereka, hanya mereka yang akan merasakan balasannya. Sedangkan kebaikan mereka adalah untuk mereka dan juga kaum muslimin. Keempat, bersabar atas keburukan yang mereka lakukan. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengamalkan petunjuk dan sunnahku. Dan di antara mereka ada orang-orang yang hati mereka ibarat hati syaitan yang berada dalam jasad manusia." Aku, Hudzaifah bin Yaman, berkata, "Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah SAW jika aku mendapati keadaan tersebut?" Beliau menjawab, "Engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau tetap harus mendengar dan mentaati." Hadis riwayat Muslim. Beliau SAW juga bersabda yang artinya, "Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap egois, mementingkan diri sendiri, dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari." Mereka berkata, "Apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah SAW?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah hak mereka para pemimpin itu, dan mintalah apa yang menjadi hak kalian kepada Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita adalah Allah, Sang Pencipta, yang Maha Tahu segala sesuatu lagi Maha Bijaksana. Kebaikan dan kebahagiaan tersebut tidak akan diberikan, melainkan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara perintah Allah adalah taat kepada pemerintah dalam kebaikan semata, mendoakan kebaikan untuk mereka, senantiasa menasihati mereka agar tidak terjatuh ke jurang kezaliman, dan kita harus bersabar dan meminta hak kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hujjah.com. Bagaimana dengan keadaan ulul amri yang ada sekarang ini, yang mereka melakukan kezaliman? Anda perhatikan, ikhwan fillah, jazakumullah. Di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman di mana-mana,
di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Itu perhatikan. Kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Imam Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim, nggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, dibahas oleh beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, ini zalim. Kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita nggak akan tanya tentang pemimpin kita, tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman.